Jadi pertama, pengguna bakal memilih opsi kipas yang diberikan kepada aplikasi. Kemudian aplikasi akan mengirimkan opsi kipas yang telah dipilih ke manajemen aplikasinya. Kemudian setelah diterapkan, kecepatan akan berubah sesuai keinginan pengguna. Sudah, kalau untuk pemilihan kipas begitu. Kemudian untuk pembuatan profile, pengguna akan memasukkan data-data menjadi profile. Kemudian profile akan dikirimkan kembali ke aplikasi manajemen dan dikembalikan kepada pengguna dalam bentuk siap dipakai. Selanjutnya yang otomatis untuk aplikasi ketika bermain game. Jadi sebelumnya perlu dicatat bahwa fitur-fitur ini tuh gak berurutan. Maksudnya kalau mau ngejalanin langsung otomatis menutup aplikasi itu gak perlu ngejalanin yang dua sebelumnya gitu. Jadi bisa langsung ke sini gitu. Jadi semua fiturnya tuh gak perlu digunain. Jadi misalkan pengen ya maksudnya gini maksudnya kan misalkan kamu pengen pakai fitur yang ini aja gak apa-apa gitu. Gak mewajibin semuanya harus dipakai gitu. Bangsa-bangsa Jadi untuk menggunakan fitur ini tuh si pengguna tuh bakal masukin ke nama aplikasinya tuh ke dalam sebuah daftar. Nah, daftar tersebut nama aplikasi itu akan disimpan di aplikasi manajemennya. Ya, begitu. Nanti ketika bermain game aplikasi tersebut akan ditutup secara otomatis gitu. Selanjutnya menampilkan penggunaan CPU, GPU, dan RAM di layar. Ya, jadi untuk mengaktifkannya itu menggunakan toggle. Jadi kayak ada dua tombol, on atau off gitu. Jadi kalau ditekan tombolnya tuh nanti pas bermain itu informasi mengenai CPU, GPU, RAM-nya tuh muncul di layar gitu. Untuk perekam layar ini keybind yang di-trigger lewat keyboard. Misalkan kalian mengkombinasikan berapa huruf di keyboard, misalkan A sama E ditekan bersamaan, jadi langsung merekam gitu, merekam layarnya gitu. Si hasil captionnya itu bakal disimpan di storage kayak ya hard disk SSD. Kemudian untuk membatasi koneksi internet pada aplikasi, untuk inputannya sendiri dari komponennya yaitu aplikasi yang ingin dibatasi koneksi internetnya, kemudian outputnya ke aplikasi manajemen, kemudian memilih satu dari dua pilihan, kemudian nama GPU-nya masuk ke aplikasi manajemen, kemudian mengunci touchpad yaitu menggunakan tombol toggle. Ya, tombol Kemudian untuk memantau template menggunakan keybind yang di-trigger gitu. Jadi buat munculin frame rate misalkan berapa per detiknya itu ada berapa frame. Oke, keybind gimana sih? Keybind yang di-trigger tadi. Jadi sekarang tombol CTRL sama A nanti kalau ditekan barengan jadi bakal muncul frame rate-nya di layar gitu. Ya, gitu. Kita meningkatkan atau menurunkan clock run CPU atau GPU. Untuk inputnya itu ada voltase sama clock speed. Keuntungan meningkatkan clock speed sama volt itu bisa meningkatkan performa dengan catatan misalkan kalau di laptop itu bisa mengurangi kapasitas baterai lebih cepat. Kalau di komputer sendiri bisa meningkatkan penggunaan daya listrik. Kalau menurunkan clock otomatis kapasitas baterai itu lebih lama bisa digunakan.
kalau di komputer listrik yang digunakan sangat sedikit. Ya. Kalau overclock ada sedikit resiko yang misalkan kalau angka voltase atau clock speed yang kita inputkan terlalu tinggi atau tidak sesuai gitu, nanti bakal ada kayak blue screen gitu. Tapi tinggal di reset juga. Yang ini mengambil gambar layar screenshot seperti tadi, keybind yang di trigger, misalkan pencet tombol backspace sama enter gitu, jadi bakal ya ter-screenshot gitu. Ya, enggak dong. Iya dong. Ini teh apa? Apa ada yang ditanyakan? Buat support kita boleh nanya nggak sih nanyanya aplikasinya apapun itu gak jelas ya sih. Mau nanya itu teh aplikasi apa? Aplikasi manajemen game. Jelasin lagi dong. Oh, apa itu aplikasi manajemen game? Jadi aplikasi manajemen game itu buat ngebantu pengguna ketika bermain game. Kan tadi ada banyak fitur yang saling berbeda, yang berbeda satu sama lain kan. Misalkan bisa ada yang meningkatkan performa, ada yang memprioritaskan internet gitu. Jadi ya penggunanya tuh ada beberapa gitu. Ya gak terkait satu sama lain. Intinya buat ningkatin pengalaman pengguna ketika bermain game. Ada lagi gak? Boleh. Aplikasinya bisa guys, kan belum jalan aplikasi. Iya tapi bisa bisa aja mereka tadi kerugiannya. Ada input tombol-tombol ke aplikasi manajemen, terus ada dari aplikasi manajemen output lagi tombol-tombol ke menguji touchpad. Kok bisa disatuin? Jadi kayak Ini ya, satu arah ya. Oh iya. Boleh. Iya, dua arah. Bisa. Terima kasih sarannya. Oh yang ini ya? Iya, nomor juga belum ya? Oh ya, nomor. Siap. Ada lagi nggak? Terima kasih saran. Fatia dulu. Masih nggak bisa ya kita ya siapa tahu banyak kerugian dari si aplikasi ya siapa sih yang mau mengungkapkan kerugiannya isi aja ya sama jadi mah kalau dia ditulis. Jadi ini tuh maksudnya kalau misalkan voltasenya ketinggian kan bisa aja menyebabkan blue screen itu. Apakah ditampilkan atau enggak di sininya? Di sininya atau di aplikasinya maksudnya? Di sininya di diagramnya enggak ditampilin. Jadi di screen itu Bentar ini pertanyaannya tuh ditampilin di apa? Kayak ada keterangan di diagramnya atau nanti pas kita di aplikasinya gitu? Itu dijadiin output apa enggak? Oh, Pengguna atau enggak? yang errornya, yang blue screennya. Blue screen biasanya kalau misalkan langsung muncul ini apa? Bukan. Maksudnya di diagram itunya kamu ada tanah pengguna enggak? Oh, cek. Oh, yang bagian error. Oh iya. Kira itu bukan output, jadi nggak malah ke penggunanya ya. Boleh nggak nanya nggak berhubungan sama Bentar. masa berhubungan oh enggak ini nggak di luar dari DF Konsul apa? udah ngomong
dimunculin gitu nggak ke penggunanya kayak kan kalau kayak gini kan banyak errornya kan sampai tadi kamu jelasin itu bakal ditampilin di diagram. Yang di diagram kan input Oh iya sih. itu kalau kami nyatetnya di error condition. Jadi overheat dan loose itu maksudnya di situ bukan output. Itu udah resiko pengguna, jadi mereka harusnya udah tahu. Cerdas dong. Gimana? Tidak ada yang Ya, di sini ada. Terima kasih di sini. Mana? Asli asli. Oh, asli ya. Aku sebenarnya yang aku dari tadi dipikir itu kan memang ini tuh aplikasi manajemen buat bermain game yang lebih meningkatkan pengalaman lah gitu. Terus yang aku tahu si aplikasi manajemen ini tuh memang udah banyak gitu kan ya, dari bawaan laptopnya yang laptop gaming ataupun memang kalau laptop yang kayak laptop yang lain-lain kan nggak ada gitu kan buat gaming. Nah yang aku tanyain dari semua aplikasi manajemen yang lain yang udah ada gitu. Nah kelebihan atau perbedaan yang ada di aplikasi manajemen ini tuh untuk bermain game yang lebih meningkatkan pengalaman yang baru. Nah itu tuh apa sih yang bisa di-highlight buat buat memperkenalkan atau membranding si aplikasi ini? Apa tadi itu kan kenapa Beda. ya perbedaan karena memang kalau memang nggak ada bedanya ataupun si aplikasi yang manajemen yang lain gitu misalnya ada beberapa yang nggak ada yang beberapa nggak ada tapi disatuin apakah itu persatuan dari semua aplikasi manajemen yang ada di gaming di luar yang apa sih masalah aplikasi